Nadia, aku berumur 14 tahun. Aku ada cerita nih, ada satu pengalaman aku saat lagi sekolah. Jadi, ada satu malam nih, aku tuh sendirian di rumah, keluarga aku pada pergi nengok nenek aku. Aku sengaja nggak ikut karena emang besoknya ada ujian. Terus, tiba-tiba, aku tuh ngerasa, aduh, gak bisa tidur deh pokoknya semalaman. Nyampe tengah malam tuh gak bisa tidur. Ini nih punggung aku sakit banget. Kayak rasanya tuh ya kayak ada tali ngelilit. Terus di dalam talinya tuh ada jarum tajam nusuk-nusuk. Pokoknya sakit banget. Gimana coba caranya aku bisa nyaman tidur menjemin mata aja minimal. Tapi ini sama sekali gak bisa. Sebelumnya tuh aku tuh dikasih tugas numpuk banyak banget sama guru dan belajar dengan buku-buku yang tebel banget karena besok tuh ada ujian. Aduh, kalau sampai aku nggak bisa tidur, besok tuh ujian bakal gagal deh pokoknya. Terus bisa-bisanya nih pas aku pusing tiba-tiba aku sadar, lampu di lorong belum dimatiin. Perasaan aku inget banget, sebelumnya tuh, sebelum aku masuk kamar, lampu di lorong udah dimatiin, kok sekarang tiba-tiba nyala? Ya udahlah, semua kejadian pasti ada alasan logis. Aku keluar, matiin lampunya, lalu masuk lagi. Terus, tiba-tiba HP aku nyala, ping. Tiba-tiba ada chat. Aku buka HP-ku, tiba-tiba ngeliat, cuma broadcast. Tiba-tiba ada nomor gak jelas ngirimin kode-kodean gak jelas bilang gini, bisa kembaliin chat-chat yang udah kehapus. Aduh, bisa-bisanya ya ada orang jahil gak jelas ngirim kayak gini di tengah malam. Ya sudahlah, aku abaikan aja. Tiba-tiba lampu di lorong nyala lagi. Belum lagi nih, udah nyala. Tiba-tiba ada bayangan bulak-balik di depan pintu kamar. Aku kaget, kok ada orang? Emang keluarga udah pada pulang? Aku yakin kok mereka gak akan balik sampai besok. Terus itu siapa? Apa ada kucing? Tapi gak ada yang pelihara kucing di komplekku. Atau maling? Tapi kalau itu maling, kok gak ada suaranya, hanya ada bayangannya. Terus itu siapa? Tiba-tiba HP-ku nyala lagi nih, ping, ada notif lagi. Oh, temanku, teman dari dunia maya bernama Niwa. Ia tinggal di provinsi sebelah dan ia punya itu loh, apa sih namanya? Itu yang bisa melihat temannya yang manusia biasa tidak bisa lihat. Kita bisa bilang makhluk halus. Ya, ia punya kemampuan itu. Tiba-tiba ia bertanya seperti ini. Kebangun lagi. Aku tersenyum karena aku sudah tahu, ia pasti tahu aku terbangun. Ia sudah selalu menemaniku di tiap malam, setiap aku kebangun. Aku jawab, iya nih, lampu di lorong tiba-tiba nyala. Terus, tiba-tiba, bayangan itu berhenti di depan kamarku. Terus, belum lagi, sekarang ada suara. Ada bayangan kaki, ada suaranya, duk, duk, duk. Tapi, gak ada kakinya, gak ada, seperti hanya bayangan saja, tapi gak ada kakinya, gak ada orang, gak ada makhluk apapun itu. Terus, karena saking paniknya, aku ingin ada orang yang menemaniku, aku chat Niwa, cepet bales Niwa, aku panik di depan ada orang. Tapi tidak, aku tidak chat seperti itu. Aku gak bisa bilang ke Niwa kalau di depan ada orang, karena aku tahu Niwa pasti tahu sesuatu yang lebih menyeramkan dari ini. Aku bilang saja, Niwa, cepet balas, aku ingin ditemani. Akhirnya Niwa membalas, iya, kamu sudah hafal ayat-ayat suci Al-Quran yang pernah aku kirimkan ke kamu. Aku diam. Niwa memang sering memberikan aku ayat-ayat yang harus aku hafal, karena ia tahu sesuatu ada di sebelahku, atau di belakangku, atau dimanapun di sekelilingku. Tapi tidak pernah aku hafal, hanya aku baca saja. Niwa tiba-tiba bertanya lagi, hey, sudah dihafal belum? Aku jawab, belum. Lalu Niwa berkata seperti ini, ya sudah, aku kirimkan lagi, kamu baca ya sekarang, jangan kosongkan pikiranmu.
Ya sudah, Niwa akhirnya memberikan ayat-ayat itu, lalu aku membacanya. Tapi anehnya, ayat-ayat itu seperti titik-titik tidak jelas, aku tidak bisa membacanya. Kepalaku sangat pusing sampai-sampai ayatnya tidak bisa aku baca. Tiba-tiba bayangannya masih ada. Lalu saking takutnya, aku jujur saja ke Niwa. Niwa, itu di depan ada bayangan, aku tidak tahu siapa, aku yakin keluargaku belum pulang. Niwa tiba-tiba nelfon. Halo? Iya, Niwa, itu di depan ada siapa? Kamu sekarang jangan kosongkan pikiran. Lalu baca yang aku sudah kirimkan. Di depan itu ada seseorang. Kamu setiap habis maghrib selalu kemana? Aku jawab, aku habis maghrib biasanya membeli makanan. Niwa berkata, di depan itu ada perempuan korban kecelakaan di depan tempat makanan yang selalu kamu beli. Ia mengikutimu dari situ. Apa urusannya? Apa salahku? Aku tidak pernah ngapa-ngapain. Niwa berkata, kamu pernah fotokan dengan piyama warna merah. Dan ia kira, jika ia mengikutimu, ia bisa balik ke dunia ini. Tapi, kan alamku dan alamnya sudah beda. Kenapa ia kira seperti itu? Niwa berkata, tidak tahulah, tapi ia marah. Ia dari tadi bolak-balik di depan kamarmu karena ingin masuk, tapi ia marah karena tidak bisa. Ada yang menghalangimu, kamu punya sesuatu. Aku menjawab, oh iya, ada botol isinya air yang sudah dibaca surat oleh Pak Ustadz. Kamu tahu kan, aku suka dierep-erep, itu loh, tiduran lalu ditindih sesuatu gitu. Terus, Niwa berkata, ambil air itu, jangan pindah kemana-mana, diam di kamar. Oke, aku ambil sekarang. Teleponnya masih menyala, aku ambil, aku ingat sekali, botol itu ada di lemari, di bawah. Lalu aku membuka lemarinya, botolnya ada, airnya sudah habis, aku lupa airnya baru aku habiskan tadi sore sebelum aku tidur. Dan sekarang sudah malam, tentunya sudah habis, sudah aku jadikan untuk mandi tadi. Lalu, aku panik, Niwa airnya sudah habis, aku harus apa? Ya sudah, gimana ini, aku harus apa? Niwa berkata, ya sudah, sekarang kita hafalkan bersama-sama. Tiba-tiba suara Niwa melambat, terus tidak terdengar. Tiba-tiba ada aura dingin masuk. Aku bisa merasakannya di sekelilingku. Auranya pindah ke belakang badanku, dan tiba-tiba seperti ada tangan dingin memegang pundakku, perlahan, tiba-tiba memeluk badanku. Aku sudah menggigil, tidak bisa berkata-kata. Niwa yang sedang ada di telepon aku diamkan karena tidak bisa, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba aura itu masuk ke badanku. Aku seperti dikontrol oleh aura itu, oleh bayangan hitam yang aku lihat di depan kamarku sebelumnya. Tapi aku tidak bisa ingat apa-apa. Yang aku ingat, tiba-tiba aku terbangun di rumah sakit dengan Pak Ustadz di sebelahku dan teman-teman komplek lainnya. Aku bingung. Apa aku melakukan sesuatu? Apakah aku menyakiti seseorang? Pak Ustadz berkata, aku tidak menyakiti seseorang. Untungnya ada teman komplek yang melihat kalau di dalam rumahku ada yang teriak. Mereka langsung menolongku dan masuk dan membawaku ke rumah sakit secepatnya. Dengan bantuan Pak Ustadz, aura hantu bayangan itu bisa keluar dari tubuhku. Jadi intinya teman-teman, kita sebagai makhluk Tuhan harus selalu berdoa, harus selalu berlindung kepada Tuhan yang ada di atas agar selalu terlindungi. Jadi jangan sampai kalian lupa beribadah, lupa membaca doa. Sampai segitu dulu ya ceritanya. Sampai ketemu nanti.